Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah di tengah-tengah pandemi virus corona yang sedang melanda dunia saat ini. Pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita bercermin pada diri kita sendiri, karena dengan bercermin, kita akan tahu di mana kesalahan kita, di mana kekurangan kita. Marilah sama-sama kita bercermin, apakah sholat wajib kita, sholat fardu kita, sudah betul atau belum? Apakah sholat wajib kita, sholat fardu kita sudah khusyuk atau belum? Sudah tumanina atau belum? Kalau dirasa-rasa, sholat kita semua belum tentu khusyuk, karena yang dirasa mungkin hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai sifat sholat yang khusyuk. Lantas kita sebagai umatnya bisa atau tidak meniru sifat sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana pada saat ini di usia kita yang sekarang, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, pada kesempatan kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah, untuk menutupi kekurangan sholat kita yang lainnya. Apa sih sholat sunnah itu? Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala. Nah, bagaimana kalau bagi yang meninggalkan? Kalau yang meninggalkan sholat sunnah, itu hukumnya tidak apa-apa. Dia tidak berdosa. Dalam hal melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakan sholat sunnah seperti sholat duha, sholat rawatib, sholat witir, sholat tahajud, bahkan sholat yang sebagainya. Di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan kita untuk sholat berjamaah atau dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri, dan ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri. Nah, tadi kita sudah membahas apa itu sholat sunnah. Sholat sunnah itu adalah sholat yang jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Tapi sholat sunnah ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaan saya untuk kalian semua yang menonton video ini, pernah nggak sih kalian itu melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah? Pasti kalian pernah kan sholat sunnah berjamaah? Sholat sunnah berjamaah itu seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat khusyuf atau gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Yang pertama, kita akan membahas sholat Idul Fitri. Apa sih sholat Idul Fitri itu? Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, alhamdulillah dan insya Allah esok hari kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan selanjutnya
kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Apa sih Id itu? Id artinya kembali. Apa sih kembali? Arti kembali di sini yaitu pada hari raya Idul Fitri kita kembali dihalalkan oleh Allah untuk makan dan minum, dan dihalalkan berbuka puasa di siang hari, karena yang sebelumnya di bulan Ramadan kita dilarang atau diharamkan makan dan minum di siang hari. Selanjutnya waktu sholat Idul Fitri dilaksanakan yaitu sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Tata cara sholat Idul Fitri seperti sholat-sholat biasanya, namun ada yang membedakan sedikit aja yang beda. Nah, yang pertama, imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan niat, yang diawali dengan niat. Pastikan semua sesuatu diawali dengan niat, karena innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang pertama dalam sholat Idul Fitri yaitu imam memimpin sholat sunnah diawali dengan niat dari hati yang ikhlas. Nah, dengan niatnya yang berbunyi usolli sunnatan li Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Diulangi lagi sekali lagi, usolli sunnatan li Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sholat sunnah Idul Fitri sebanyak 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah itu, pada rakaat pertama setelah membaca doa iftitah, kita bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir kita membaca tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah seperti sholat-sholat biasanya. Dan setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Namun lebih diutamakan membaca surah Qaf atau surah Al-A'la. Pada rakaat kedua setelah takbir kemudian berdiri dan membaca takbir 5 kali. Membaca takbir seperti biasa kita disunahkan membaca tasbih. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pilihan. Surah yang dibaca diutamakan surah Al-Qamar yang berbunyi sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Setelah itu khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali, dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri ini, kita disunahkan untuk bersilaturahmi kepada sanak saudara, kerabat, teman, dan lain sebagainya. Setelah itu ada sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilakukan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada hari atau tanggal 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian, orang yang sudah melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha ini adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Kenapa sangat dianjurkan? Karena sholat ini hanya ada 1 tahun 1 kali. Jadi kebangetan banget kalau orang yang nggak sholat Idul Adha.
Hampir semua ketentuan dan tata cara sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri, baik menyangkut waktu pelaksanaannya, hukumnya, tata caranya. Nah, yang beda di sholat Idul Adha ini adalah niatnya. Nah, niat sholat Idul Adha ini berbeda ya sama niat sholat Idul Fitri. Adapun niat sholat Idul Adha yaitu usolli sunnatan li Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat untuk sholat Idul Adha sebanyak 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah sholat Idul Adha ada sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah juga, yaitu sholat sunnah khusyufu syamsi, atau sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat khusyuk adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai kembali menjadi matahari yang utuh, nggak gabungan lagi. Kan gerhana matahari itu gabungan gitu tuh. Nah, nanti sampai kembali lagi. Salah satu jemaah tersebut jadi muazin atau mengumandangkan azan untuk menyerukan panggilan sholat. Sholat gerhana ini dilaksanakan dengan berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam. Hal yang membedakan sholat khusyuk dibanding sholat pada umumnya adalah sholat khusyuk itu membaca 2 kali surah Al-Fatihah, 2 kali ruku, dan 2 kali sujud. Jadi dalam 2 rakaat sholat sunnah khusyuk ini terdapat 4 kali kita membaca surah Al-Fatihah, membaca ruku, dan sujud. Adapun tata cara sholat gerhana matahari secara rinci, yang pertama adalah sholat gerhana matahari niatnya diucapkan ikhlas dari hati, yaitu usolli sunnatan khusyuf rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sholat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah takbiratul ihram lalu membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, dan dilanjut membaca surat-surat yang panjang. Setelah itu yang ketiga, ruku yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Membaca tasbih ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu i'tidal dengan tangan kembali bersedekap, membaca surah Al-Fatihah, lalu dilanjut membaca surat Al-Quran lainnya. Kemudian kembali ruku yang panjang dan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sujud seperti biasanya dan agak dipanjangkan dibanding sholat-sholat pada umumnya. Duduk di antara 2 sujud yang kedua juga agak dipanjangkan. Kemudian bangkit menuju rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama, rakaat kedua sebagaimana rakaat yang pertama dilaksanakan. Pada sujud terakhir rakaat yang kedua dilanjutkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih untuk memohon ampunan kepada Allah. Setelah sholat selesai, imam berdiri kemudian menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya gerhana adalah suatu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah. Gak mungkin kan gerhana itu buatan manusia. Meskipun merupakan sumber energi yang utama, matahari juga makhluk Allah yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun sholat khusyuf atau gerhana bulan, sholat khusyuf gerhana bulan atau khusyuful qamar adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadinya peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan jika terjadi gerhana bulan.
sampai bulannya itu kembali utuh. Sholat gerhana bulan nggak jauh beda. Sholat gerhana bulan dilaksanakan nggak jauh beda sama sholat gerhana matahari. Yang membedakan hanya niatnya, yaitu yang berbunyi usolli sunnatan khusyuf rakaataini. Sama aja niatnya kayak anjir. Yang berbeda yaitu niatnya yang berbunyi usolli sunnatal khusyufil qamar rakaataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat sholat sunnah gerhana bulan sebanyak 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah itu ada juga sholat yang dilakukan secara berjamaah. Mohon maaf, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, yaitu sholat istisqa atau meminta hujan. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon hujan ketika musim kemarau. Bodoh amat, setengah jam. Sholat usyuk udah. Ya. Selain sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat khusyuful qamar atau khusyufus samsi, ada sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah juga, yaitu sholat sunnah istisqa. Apa sih sholat sunnah istisqa itu? Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika musim kemarau untuk memohon diturunkannya hujan. Pada saat ini sholat sunnah istisqa, bacot. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan dari langit pada saat terjadi kemarau yang panjang sehingga sulit mendapatkan air. Umat Islam disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunan agar diturunkannya hujan.